Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dan berikut adalah nama-nama anggota dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi chapter 2 yaitu tentang tinjauan pemrosesan transaksi dan sistem enterprise resource planning. Selanjutnya, mari kita simak materi yang akan kami bahas. Yang pertama, yaitu tentang pemrosesan transaksi, siklus pengolahan data. Akuntan dan penggunaan sistem yang lain memainkan peranan penting dalam siklus pengolahan data. Salah satu fungsi penting SIA adalah untuk memproses transaksi perusahaan secara efektif dan efisien. Dalam sistem manual atau tidak berbasis komputer, data dimasukkan ke dalam jurnal dan buku besar yang disimpan dalam bentuk buku. Dalam sistem berbasis komputer, data dimasukkan ke dalam komputer dan disimpan dalam file dan database. Operasi yang dilakukan pada data untuk menghasilkan informasi yang penting dan relevan yang disebut secara kolektif sebagai siklus pengolahan data atau siklus pemrosesan data. Proses ini terdiri atas 4 tahap, yaitu input data, penyimpanan data, pengolahan data, dan output informasi. Proses yang pertama adalah input data. Langkah pertama dalam menciptakan input adalah dengan mengambil data transaksi dan memasukkannya ke dalam sistem yang biasanya dipicu oleh aktivitas bisnis. Data harus dikumpulkan dari 3 segi setiap aktivitas bisnis, yaitu yang pertama, setiap aktivitas yang menarik, yang kedua, sumber daya yang dipengaruhi oleh setiap aktivitas, dan yang ketiga, orang yang berpartisipasi dalam setiap aktivitas. Langkah kedua dalam memastikan input adalah untuk memastikan data akurat dan lengkap. Salah satu cara untuk melakukannya adalah untuk menggunakan otomatisasi dan data source atau dokumen turn-around yang didesain dengan baik dan layar entry data. Langkah ketiga dalam memberikan masukan adalah untuk mengikuti kebijakan perusahaan yang diikuti, seperti menyetujui atau memverifikasi transaksi. Selanjutnya adalah bentuk penyimpanan data. Bentuk pertama yaitu buku besar. Buku besar umum yaitu buku besar yang berisi ringkasan level data untuk setiap akun aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban organisasi. Bentuk buku besar yang kedua adalah buku besar pembantu atau subsidiary ledger, yaitu buku besar yang digunakan untuk mencatat data secara detail untuk akun buku besar umum dengan banyak sub-akun terpisah seperti piutang, persediaan, dan utang usaha. Selanjutnya adalah teknik pengkodean. Pertama, kode urutan adalah item yang diberi nomor secara berurutan untuk akun semua item. Kedua, kode blok adalah blok angka yang dicadangkan untuk kategori data tertentu. Ketiga, kode grup adalah 2 atau lebih subgrup dari digit yang digunakan untuk kode item, seringkali digunakan dalam kaitannya dengan kode blok. Keempat, kode mnemonik adalah huruf dan angka yang diselingi untuk mengidentifikasi item. Ketiga adalah bagan akun atau chart of account adalah daftar semua angka yang ditetapkan untuk neraca dan laporan laba rugi. Angka akun memungkinkan transaksi data untuk dikodekan, diklasifikasikan, dan dimasukkan ke dalam akun yang sesuai. Yang selanjutnya ada jurnal. Jurnal terdiri dari 2 bentuk, yaitu jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak sering atau rutin, seperti pembayaran pinjaman dan penyesuaian akhir periode dan jurnal penutup. Kedua, jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat sejumlah besar transaksi berulang, seperti penjualan kredit, penerimaan kas, pembelian, dan pengeluaran kas. Jejak audit merupakan jalur transaksi yang dapat ditelusuri melalui sistem pengolahan data dari titik asal ke output final atau mundur dari output final ke titik asal. Jejak audit digunakan untuk mengecek keakuratan dan validitas posting buku besar dan untuk menelusuri perubahan dalam akun buku besar umum dari saldo awal ke saldo akhir mereka. Konsep penyimpanan berbasis komputer. Pertama adalah entitas, adalah sesuatu mengenai informasi yang disimpan dalam catatan. Contohnya, karyawan, barang persediaan, dan pelanggan. 2. Atribut adalah sifat, nomor, identifikasi, dan karakteristik khusus dari suatu entitas yang disimpan dalam database. Contohnya, nomor karyawan. Ketiga, file.
adalah porsi data catatan di mana nilai data untuk atribut tertentu disimpan. Contohnya, dalam spreadsheet, setiap baris mempresentasikan pelanggan dan setiap kolom adalah atribut untuk pelanggan. Setiap sel dalam spreadsheet adalah file. Catatan adalah seperangkat file yang nilai datanya menjelaskan atribut tertentu dari suatu entitas, contohnya baris dalam spreadsheet. Nilai data adalah nilai aktual yang disimpan dalam file. File adalah seperangkat record yang secara logika berhubungan, seperti record penggajian semua karyawan. Database adalah seperangkat file data yang saling terkait dan dikendalikan secara terpusat yang disimpan dengan sedikit redundasi data. Pengolahan data. Setelah data aktivitas bisnis dimasukkan ke dalam sistem, mereka harus diproses untuk menjaga arus database. 4 jenis aktivitas pengolahan daya yang berbeda yang disebut sebagai CRUD adalah sebagai berikut. 1. Membuat atau creating. 2. Membaca atau reading. 3. Memperbarui atau updating. 4. Menghapus atau deleting. 2 cara pembaruan yang dilakukan oleh perusahaan. 1. Pembaruan yang dilakukan secara periodik disebut pemrosesan batch. Catatan biasanya disortir ke dalam beberapa urutan sebelum pemrosesan. 2. Pembaruan pada saat terjadinya transaksi disebut pemrosesan online, real time, yaitu sistem komputer yang mengolah data sesegera mungkin setelah mendapatkan dan menyediakan informasi yang diperbarui untuk pengguna secara tepat waktu. Selanjutnya, masuk di slide 9, yaitu contoh dalam aktivitas memperbarui. Terdapat tabel data transaksi yang berisi nomor akun, jenis transaksi, tanggal transaksi, nomor dokumen, dan jumlah transaksi. Pada tabel kedua, disebutkan atau dicontohkan, yakni nomor akun 0123 dengan jenis transaksi penjualan dengan tanggal transaksi 19 September 2013, nomor dokumen 9876, jumlah transaksi $360. Setelah itu, proses pembaruan file memperhatikan yang pertama, memverifikasi keakuratan data, yang kedua, mencocokkan kunci utama atau nomor akun, yang ketiga, menambah jumlah transaksi ke saldo saat ini, yang keempat, membandingkan saldo saat ini dengan batas kredit, yang kelima, mengulangi untuk semua transaksi, yang keenam, mencegah ikhtisar laporan. Proses selanjutnya yaitu memperbarui catatan file induk. Dengan teman-teman bisa memperhatikan tabel memperbarui catatan file induk, yakni terdapat nomor akun, limit kredit, saldo sebelumnya, dan saldo saat ini. Teman-teman bisa melihat contohnya di tabel kedua. Namun, terdapat catatan yang harus diinput, yakni catatan file induk yang berisi nomor akun, batas kredit, saldo sebelumnya, dan saldo saat ini. Memasuki slide 10, teman-teman bisa melihat pemrosesan batch dan online. Proses yang pertama adalah mengkelompokkan dokumen-dokumen sumber ke dalam batch, membuat total pengendalian. Selanjutnya, masukkan batch yang sudah dikumpulkan tadi pada waktu yang ditentukan sebelumnya atau ukuran batch, urutkan file dan edit data yang sesuai. Selanjutnya, save atau menyimpan data dalam file sementara. Selanjutnya, memproses semua batch, memperbarui file induk lama dengan data transaksi, membuat file induk baru dengan sesuai arahan atau contoh yang sudah disebutkan pada slide sebelumnya. Selanjutnya, cetak atau tampilkan output yang diinginkan secara elektronik, cetak atau tampilkan kesalahan laporan, laporan transaksi, laporan total pengendalian. Selanjutnya, pemrosesan yang kedua disebutkan bahwa pemrosesan batch online, di mana semua dilakukan oleh sistem. Yang pertama, memasukkan transaksi ke dalam sistem saat terjadi transaksi. Selanjutnya, save data atau simpan data dalam file sementara. Selanjutnya, proses file sementara pada waktu yang telah ditentukan, perbarui file induk lama dengan data transaksi, membuat file induk baru. Di mana file induk juga memperhatikan contohnya yang sudah dijelaskan pada slide 9.
Proses terakhir yakni cetak atau tampilkan output yang diinginkan secara elektronik. Slide 11, output informasi. Yang pertama adalah dokumen. Dokumen adalah catatan transaksi atau data perusahaan lain seperti cek dan faktur yang dikirim ke pihak eksternal. Yang kedua adalah laporan. Laporan adalah output sistem disusun dengan urutan yang bermakna. Yang ketiga adalah database. Database adalah suatu permintaan database untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan guna menyelesaikan masalah atau menjawab pertanyaan. Masuk ke slide 12, yaitu pembahasan tentang System Enterprise Resource Planning atau IRP, yaitu suatu sistem yang mengintegrasikan semua aspek aktivitas organisasi seperti akuntansi, keuangan, pemasaran, sumber daya manusia atau SDM, manufaktur, manajemen persediaan ke dalam satu sistem. IRP memfasilitasi arus informasi antara berbagai fungsi bisnis perusahaan dan mengelola komunikasi dengan para pemangku kepentingan di luar. Enterprise Resource Planning. Sistem ERP bersifat modular. Modul ERP biasanya mencakup sebagai berikut. Pertama, keuangan atau sistem buku besar dan pelaporan. Meliputi buku besar, piutang, utang, aktiva tetap, penganggaran, manajemen kas, dan persiapan laporan manajerial dan laporan keuangan. Kedua, sumber daya manusia dan penggajian. Meliputi sumber daya manusia, penggajian, imbalan kerja karyawan, pelatihan, waktu dan kehadiran, manfaat, dan laporan pemerintah. Ketiga, memesan ke kas atau siklus pendapatan. Meliputi entry pesanan penjualan, pengiriman, persediaan, penerimaan kas, dan perhitungan komisi. Keempat, membeli untuk membayar atau siklus pengeluaran. Meliputi pembelian, penerimaan, dan inspeksi persediaan dan manajemen gudang dan pengeluaran kas. Kelima, manufaktur atau siklus produksi. Meliputi perekayasaan, penjadwalan produksi, daftar bahan baku, barang dalam proses, manajemen alur kerja, pengendalian kualitas, manajemen biaya, dan proses manufaktur dan proyek. Keenam, manajemen proyek meliputi penetapan biaya, penagihan, waktu dan biaya, unit kerja, manajemen aktivitas. Ketujuh, manajemen hubungan pelanggan meliputi penjualan dan pemasaran, komisi, pelayanan, kontak pelanggan, dan dukungan pusat panggilan. Yang terakhir, alat sistem berupa alat untuk membuat data file induk, membuat perincian arus informasi, pengendalian akses, dan sebagainya. Keuntungan sistem ERP. Sistem ERP dengan database terpusat memberikan keuntungan yang signifikan sebagai berikut. Dan sistem ERP. Sistem ERP juga memiliki kerugian yang signifikan sebagai berikut. Pertama, biaya mahal. Perangkat keras ERP, perangkat lunak, dan biaya konsultasi berkisar dari $50 juta hingga $500 juta untuk perusahaan Fortune 500, dan pembaruan dapat menghabiskan biaya sebesar $50 juta hingga $100 juta. Perusahaan berukuran sedang dapat menghabiskan sekitar $10-20 juta. Kedua, jumlah waktu yang diminta lama. Hal ini dapat menghabiskan beberapa tahun untuk memilih dan mengimplementasikan sistem ERP secara penuh, tergantung pada ukuran bisnis, jumlah modul yang harus diimplementasikan, tingkat penyesuaian, lingkup perubahan, dan seberapa baik pelanggan mengambil kepemilikan proyek. Sebagai hasilnya, implementasi ERP memiliki risiko tinggi atas kegagalan proyek. Ketiga, perubahan proses bisnis. Kecuali perusahaan ingin menghabiskan waktu dan uang untuk menyesuaikan modul, mereka harus beradaptasi untuk menstandarisasi proses bisnis sebagai lawan dalam mengadopsi paket ERP untuk proses perusahaan yang ada. Kegagalan untuk memetakan proses bisnis saat ini terdapat pada perangkat lunak ERP yang sudah ada adalah penyebab terbesar kegagalan proyek ERP. Keempat, kompleksitas. Hal ini berasal dari integrasi berbagai aktivitas dan sistem bisnis yang berbeda. Masing-masing memiliki proses, aturan bisnis, semantik data, hierarki otorisasi, dan
pusat keputusan yang berbeda. Terakhir, resistansi. Organisasi yang memiliki banyak departemen dengan sumber daya terpisah, misi, laba dan rugi, dan rantai komando mungkin percaya bahwa sistem tunggal memiliki beberapa keuntungan. Ini juga memerlukan pelatihan dan pengalaman yang dapat dipertimbangkan untuk menggunakan sistem ERP secara efektif, dan penolakan karyawan adalah alasan utama mengapa banyak implementasi ERP tidak sukses. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan melalui Zoom meeting. Terima kasih.